Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azif Afdan dengan NIM 225520111 akan mempresentasikan tentang profesi di bidang IT. Definisi IT. AI atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai istilah Information Technology atau IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Pentingnya profesi IT di era digital. Profesi IT sangat penting di era digital karena teknologi digital telah menjadi inti dari kesuksesan bisnis dan kehidupan sehari-hari. Perkembangan dunia digital menciptakan landscape pekerjaan yang semakin dinamis dan menantang, serta membuka peluang untuk jenis-jenis pekerjaan baru. Selain itu, AI mendorong inovasi di berbagai bidang dan memainkan peran kunci dalam transformasi industri. Oleh karena itu, penting bagi para profesional IT untuk terus mengembangkan keterampilan mereka dan beradaptasi dengan perubahan. Berikut adalah beberapa jenis profesi IT. Ada software developer, web developer, mobile apps developer, kemudian game developer, UI UX designer, database administrator, security engineer, dan hardware engineer. Sama. Software developer. Software developer adalah seseorang yang bertugas untuk membangun dan menciptakan suatu produk, biasanya berupa perangkat lunak. Mereka melakukan ini sesuai dengan prinsip-prinsip desain dan implementasi rekayasa perangkat lunak, termasuk kinerja, maintainability, skalabilitas, ketahanan, serta keamanan. Mereka menulis baris-baris kode yang rumit menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti HTML dan Python. Keahlian yang dibutuhkan. Ada struktur dan algoritma. Kemampuan ini sangat penting dan menjadi pertimbangan bagi perusahaan sebelum merekrut seseorang software developer. Bahasa pemrograman, kamu harus paham satu bahasa pemrograman secara mendalam, misalnya JavaScript, HTML, SQL, dan Python. Kemudian SDLC atau Software Development Lifecycle. SDLC adalah framework untuk mengembangkan software yang sesuai dengan kebutuhan, teknologi, dan konsumen. Selanjutnya, web developer. Web developer. Web developer adalah seorang programmer yang bertugas membuat, mengembangkan, dan memelihara website atau aplikasi web. Mereka menggunakan keterampilan teknis untuk merancang dan mengimplementasikan solusi berbasis web yang memenuhi kebutuhan pengguna. Tugas dan tanggung jawab seorang web developer mencakup pembuatan kode, desain yang terbuka, pengujian, dan optimasi performa website. Keahlian yang dibutuhkan. Pertama, ada HTML atau CSS. Ini adalah kemampuan dasar yang berhubungan dengan tampilan website. Kemudian JavaScript. Dengan menguasai JavaScript, kamu bisa membuat tampilan website menjadi berfungsi dan lebih interaktif. Kemudian ada bahasa pemrograman. Mengerti bahasa pemrograman adalah inti dari pekerjaan web developer. Database, kamu juga perlu menguasai database, website tanpa database seperti smartphone tanpa memori penyimpanan. Dan ada desain grafis. Web developer bertugas untuk membuat tampilan website yang menarik. Selanjutnya, mobile apps developer. Mobile apps developer adalah seorang profesional di bidang IT yang bertugas untuk mengembangkan aplikasi mobile. Mereka menciptakan perangkat lunak untuk perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Tugas mereka mencakup pembuatan code, desain antarmuka, pengujian, dan optimasi performa aplikasi. Secara umum, ada dua sistem operasi berbasis mobile yang utama, yaitu Android dan iOS. Beberapa keahlian yang dibutuhkan. Bahasa pemrograman. Harus menguasai bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile seperti Java, Objective-C, dan C++. Penggunaan Android SDK.
Sebelum menulis kode pemrograman, perlu mengunduh fitur Android SDK dan JDK. Dan ada penggunaan tools Android har- harus menguasai berbagai tools Android seperti Eclipse, Android Studio, dan lainnya. Selanjutnya, game developer. Game developer adalah seorang pengembang perangkat lunak yang memiliki keahlian dalam pembuatan game. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan game yang menarik, menyenangkan, dan menantang bagi para pemain. Tugas mereka mencakup pembuatan kode, desain yang terbuka, pengujian, dan optimasi performa game. Game developer dapat menciptakan game yang dapat diakses melalui perangkat, mulai dari perangkat video game, PC atau laptop, hingga smartphone. Beberapa keahlian yang dibutuhkan. Pemrograman harus menguasai bahasa pemrograman serta desain perangkat lunak. Pemahaman tentang matematika terkait game. Memahami konsep matematika yang digunakan dalam game seperti fisika dan geometri. Pengetahuan tentang game design. Memahami prinsip-prinsip dasar dalam mendesain game. Selanjutnya, UI UX designer. UI atau UX designer adalah seorang profesional di bidang desain yang bertanggung jawab untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal dalam produk digital. UI atau user interface berfokus pada tampilan visual dan interaksi antara pengguna dan sistem, termasuk elemen-elemen seperti tata letak, warna, icon, tombol, dan elemen grafis lainnya. Sementara itu, UX atau user experience berfokus pada bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan interface secara baik dan nyaman. Tujuan dari UX adalah untuk meningkatkan kepuasan pengguna saat mengakses sebuah tampilan baik dari sisi website, mobile, maupun desktop. Keahlian yang dibutuhkan. Teknik menggunakan warna dan kontras. Penting dalam mendesain tampilan yang menarik dan mudah dipahami. Typografi. Kemampuan ini penting dalam mendesain teks yang mudah dibaca dan estetis. Pembuatan layout. Kemampuan ini membantu dalam mengatur elemen-elemen pada halaman. Penggunaan tools UI design. Harus menguasai berbagai tools seperti tools desain seperti Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Pemahaman tentang wireframe tools penting untuk membuat kerangka kerja desain. Penggunaan white space, visual hierarchy, dan konsistensi penting untuk menciptakan tampilan yang seimbang dan konsisten. Selanjutnya, database administrator. Database administrator adalah seorang profesional di bidang IT yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga keberadaan seluruh data di dalam sebuah sistem. Tujuannya adalah agar data yang tersedia dapat dianalisis lebih lanjut untuk tujuan tertentu, seperti merencanakan strategi bisnis. Mereka juga bertugas dalam membangun database, menjaga performa database agar tetap prima, mengintegrasikan database ke aplikasi lain, serta mengamankan dan membackup database. Keahlian yang dibutuhkan. Bahasa SQL, bahasa pemrograman standar untuk mengelola dan mengambil data dari database. Software DBMS, harus menguasai software database management system. Dasar pemrograman, memahami dasar-dasar pemrograman sangat penting. Sistem operasi server, harus memahami sistem operasi server. Selanjutnya, security engineer. Security engineer adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan strategi terbaik untuk melindungi jaringan internal perusahaan dari akses yang tidak diinginkan. Mereka bertugas mendeteksi, menyelidiki, dan mencegah gangguan serta menyelesaikan masalah teknis dari software dan hardware yang digunakan. Selain itu, mereka juga bertugas melakukan pengujian, penilaian keamanan, dan analisis risiko. Kemudian melaporkan temuan, mengevaluasi langkah-langkah keamanan baru, dan membuat rekomendasi keamanan IT kepada petinggi perusahaan. Keahlian yang dibutuhkan, pengetahuan dalam sistem operasi jaringan komputer, dan arsitektur keamanan.
Penting untuk memahami bagian sistem dan jaringan bekerja serta bagaimana melindunginya. Pemahaman mendalam tentang serangan keamanan, malware, dan teknik penetrasi. Penting untuk mengidentifikasi dan mencegah ancaman keamanan. Kemampuan untuk menganalisis log keamanan dan melakukan investigasi forensik. Penting untuk memahami dan menangani insiden keamanan. Pengetahuan tentang teknologi keamanan, seperti firewall, IDS atau IPS, dan enkripsi. Keterampilan pemrograman, penting untuk memahami kode dan melakukan pengujian keamanan. Selanjutnya dan terakhir, hardware engineer. Hardware engineer adalah seorang profesional di bidang IT yang bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan menguji semua komponen hardware dari komputer dan perangkat terkait. Mereka menangani segala urusan terkait hardware, mencakup segala proses perencanaan hingga pemeliharaan hardware. Hardware yang mereka kelola bisa berupa hardware komputer atau perangkat lain yang serupa. Keahlian yang dibutuhkan. Komputer dan elektronik harus memiliki pengetahuan seputar papan sirkuit, chip, peralatan elektronik, dan juga prosesor. Desain grafis penting dalam mendesain tampilan yang menarik dan mudah dipahami. Rekayasa teknologi harus memahami teknologi dan bagaimana mengaplikasikan. Matematika harus memahami mengenai kalkulus, statistika, aljabar, dan aritmatika serta beragam aplikasi yang digunakan. Pengetahuan fisika penting untuk memahami prinsip-prinsip fisika yang berlaku pada perangkat keras. Komputer network arsitektur penting untuk memahami bagaimana sistem dan jaringan bekerja serta bagaimana melindunginya. Microprosesor dan microcontroller penting untuk memahami komponen-komponen dasar dari perangkat keras. Interface penting untuk memahami bagaimana komponen-komponen perangkat keras dapat berinteraksi. Bahasa pemrograman C, C++, dan assembly penting untuk memahami kode dan melakukan pengujian keamanan. Algoritma penting untuk memahami logika dan struktur data. Sistem informasi penting untuk memahami bagaimana data disimpan dan diakses. Profesi IT yang akan banyak dicari. Pertama, ada analisis data. Profesi ini sangat dibutuhkan untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Ilmuwan akan terus dibutuhkan untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang. Spesialis AI dan machine learning. Profesi ini akan terus meningkat seiring dengan perkembangan AI dan machine learning. Teknisi robotik akan dibutuhkan untuk mengembangkan dan memelihara robot, pengembangan software dan aplikasi. Profesi ini akan terus dibutuhkan seiring dengan perkembangannya teknologi. Spesialis transformasi digital. Profesi ini akan dibutuhkan untuk membantu perusahaan dalam transformasi digital. Profesi IT yang akan muncul. Pertama ada spesialis otomasi proses. Profesi ini akan bertugas untuk menciptakan sistem yang dapat melakukan proses bisnis secara otomatis. Analisis keamanan informasi Internet of Things atau IoT. Profesi ini akan bertugas untuk menjaga keamanan pada data perangkat IoT. Tren teknologi terkini. Kecerdasan buatan dan machine learning. AI akan semakin luas digunakan, terutama dalam bidang transportasi, kesehatan, dan keuangan. Internet of Things atau IoT. IoT akan semakin merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk rumah pintar, keadaan kendaraan terhubung, dan pelayanan publik yang lebih efisien. Blockchain. Pada tahun 2024, blockchain akan digunakan dalam berbagai industri lainnya seperti logistik, perbankan, dan bahkan pemerintahan. Virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. VR dan AR akan semakin berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang seperti gaming, pendidikan, dan desain produk. Kendaraan otonom. Teknologi kendaraan otonom akan semakin matang dan siap digunakan secara komersial. Drone. Drone akan digunakan secara luas dalam industri konstruksi, pertanian, dan keamanan.
Simpulan, profesi di bidang IT memiliki peran yang sangat penting dalam era digital saat ini. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuka peluang untuk berbagai jenis profesi baru di bidang IT. Profesi IT tidak hanya terbatas pada pengembangan software atau website, tetapi juga mencakup bidang seperti analisis data, keamanan informasi, dan desain antarmuka pengguna. Dengan terus berinovasi dan mengembangkan solusi relevan, IT akan terus menjadi kekuatan penggerak di balik perkembangan dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi para prefos- pre- profesional IT untuk mengembangkan keterampilan mereka dan beradaptasi dengan perubahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.